Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar ilmu perikanan yang beranggotakan Nining Rindrayani, Nuriksan Marif, dan Aisyah Yoni. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan suatu materi yaitu sifat fisika air laut. Parameter fisika sangat erat kaitannya pada dinamika perairan. Karakteristik suatu perairan dapat diketahui melalui sifat fisika. Parameter ini akan menyebabkan pengaruh dari kondisi perairan. Sifat fisika itu sendiri adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat fisika dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat fisika antara lain seperti wujud zat, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan titik lebur. Sedangkan sifat fisika air laut itu sendiri adalah sifat air laut yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan zat tertentu. Berikut adalah parameter fisika. Yang pertama adalah arus, salinitas, suhu, kecerahan, kedalaman, dan turbiditas. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan oleh tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Arus sangat berpengaruh besar terhadap distribusi parameter fisika perairan selain pasang surut. Arus mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan biota perairan. Arus air laut terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Arus dapat menyebabkan ausnya jaringan jasad hidup akibat pengikisan atau teraduknya substrat dasar berlumur yang berakibat pada kekeruhan sehingga terhambatnya fotosintesa. Manfaat dari arus adalah menyuplai makanan, kelarutan oksigen, penyebaran plankton, dan penghilangan karbon dioksida maupun sisa-sisa produk biota laut. Arus juga sangat penting dalam sirkulasi air, pembawa bahan terlarut dan padatan tersuspensi, serta dapat berdampak pada keberadaan organisme penempel. Perairan yang dangkal, kecepatan arus relatif cukup besar dibandingkan dengan kecepatan arus pada daerah yang lebih dalam. Hal ini dikarenakan perairan yang dangkal seperti daerah pantai itu terlindungi oleh beberapa pulau di sekitarnya. Sedangkan di daerah yang lebih dalam atau terbuka akan langsung berhadapan dengan laut, sehingga gelombang akan lebih mudah menjalar ke perairan dan gelombang akan mudah terdisipasi atau berkurangnya energi gelombang. Arus permukaan tidak berpindah secara paralel terhadap angin tetapi membentuk sudut 45 derajat dari arah angin. Arus permukaan yang dihasilkan oleh angin dipengaruhi oleh gaya Coriolis dan gaya gravitasi. Arus yang disebabkan oleh gaya Coriolis dan gaya gravitasi disebut arus geostropik. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang terjadi tidak searah dengan arah angin tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya pada rotasi bumi yang membelokkan arah arus air laut. Pembelokan arus ke kanan terjadi di kutub utara, sedangkan pembelokan arus ke kiri terjadi di kutub selatan. Efek Coriolis menghasilkan aliran gire yang searah jarum jam pada kutub utara dan berlawanan dengan arah jarum jam pada kutub selatan. Nah, gambar tersebut merupakan suatu peta gambaran sistem arus utama dunia. Nah, sistem arus utama dunia itu ada dua, yaitu sistem air hangat dan air dingin. Berdasarkan peta tersebut, Indonesia terletak pada sistem arus utama air hangat. Salinitas. Ya, salinitas itu merupakan suatu konsentrasi ion yang terdapat pada perairan. Nah, salinitas ini dipengaruhi oleh suhu air. Nah, biasanya variasi salinitas ini seperti sungai itu lebih kecil daripada yang di laut. Nah, biasanya salinitas ini berpengaruh terhadap reproduksi, distribusi, dan lama hidup serta orientasi migrasi. Nah, salinitas perairan berkisar 30-34% dengan rata-rata 32,5%. Garam di laut itu berasal dari dasar laut karena rembesan dari kulit bumi yang terbentuk bersama gas. Nah, dari gas tersebut ini menghasilkan suatu zat terlarut dari hasil kikisan kerak bumi dan air. Nah,
dalam perbandingan yang tetap, terjadilah perbentukan garam laut. Salinitas air laut mengalami perbedaan karena pengaruh evaporasi dan presipitasi runoff dari sungai, perbandingan maupun pencairan es. Salinitas perairan itu bervariasi tergantung dari kedalaman. Nah, perubahan besar yang terjadi antara 100 sampai 1000 meter itu disebut lapisan halokin. Ya, selanjutnya itu ada suhu. Suhu itu berperan penting bagi kehidupan dan perkembangan biota akuatik. Nah, peningkatan suhu itu bisa menurunkan kadar oksigen terlarut di perairan. Nah, semakin tinggi suhu, semakin cepat juga perairan mengalami kejenuhan akan oksigen. Nah, suhu yang tinggi itu disebabkan oleh buangan air atau mineral yang pada perairan yang memiliki suhu tinggi sehingga mengakibatkan suhu di perairan sekitar itu meningkat. Nah, perubahan suhu itu mempengaruhi tingkat kesesuaian perairan sebagai habitat organisme akuatik. Perairan laut di Indonesia sendiri umumnya memiliki sebaran suhu secara vertikal. Berikut ini merupakan gambar dari distribusi suhu permukaan dan salinitas pada bulan Agustus di perairan laut Indonesia. Terlihat pada gambar bahwa sebaran suhu secara vertikal terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan hangat di bagian paling atas. Lapisan ini disebut juga dengan mixed layer atau lapisan campuran. Dan yang kedua yaitu termoklin di bagian tengah. Dan yang terakhir adalah lapisan dingin di bagian paling bawah. Sifat fisika laut yang selanjutnya adalah kecerahan. Kecerahan sendiri menunjukkan kemampuan penetrasi cahaya dalam perairan, atau juga merupakan ukuran sejauh mana penetrasi cahaya matahari dapat masuk ke dalam perairan. Hasil pengukuran kecerahan berkisar antara 3,5 sampai dengan 5,5 meter, dengan rata-rata 4 meter. Tingkat penetrasi cahaya sangat dipengaruhi oleh partikel yang tersuspensi dan terlarut dalam air, sehingga mengurangi laju fotosintesis. Penetrasi cahaya menjadi rendah apabila tingginya kandungan partikel tersuspensi di perairan dekat pantai akibat dari aktivitas pasang surut dan juga tingkat kedalaman. Cahaya sendiri merupakan faktor yang penting bagi kehidupan ikan dalam pemangsaan, tingkah laku reproduksi, mencari perlindungan, orientasi, migrasi, pola pertumbuhan, dan juga fase metabolisme ikan. Kecerahan ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya turbulensi dan membawa lumpur-lumpur yang berasal dari darat melalui aliran-aliran sungai. Dari KMNLH sendiri pada tahun 1988 menetapkan NAB kecerahan adalah lebih dari 3 meter untuk perikanan. Dengan demikian, berdasarkan kecerahannya, kualitas perairan ini termasuk kategori sangat baik dengan nilai skala kualitas lingkungan 2. Yang selanjutnya ada kedalaman. Kedalaman perairan merupakan faktor yang diperlukan dalam kegiatan baik terhadap organisme yang membutuhkan kedalaman rendah sampai dengan organisme yang membutuhkan kedalaman yang cukup dalam. Kedalaman perairan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis organisme yang mendiaminya, penetrasi cahaya, dan juga penyebaran plankton. Menurut Wibisono, ia menyatakan bahwa kedalaman suatu perairan didasari pada relief dasar dari perairan tersebut. Semakin dangkal perairan, semakin dipengaruhi oleh pasang surut, yang mana daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut mempunyai tingkat kekeruhan yang tinggi. Yang terakhir adalah turbiditas. Turbiditas disebut juga dengan kekeruhan air, yaitu merupakan suatu ekspresi sifat optik air yang berkaitan dengan pembiasan dan penyerapan cahaya oleh bahan-bahan yang tersuspensi dalam air, sehingga transmisi cahaya tidak berada dalam garis lurus. Menurut Kordi dan Andi menyatakan bahwa kemampuan cahaya matahari untuk tembus sampai ke dasar perairan dipengaruhi oleh kekeruhan atau turbiditas air yang nantinya juga akan mempengaruhi kecerahan atau visibility perairan. Turbiditas sendiri disebabkan oleh bahan-bahan yang tersuspensi dan koloid dalam air. Bahan-bahan tersebut berupa plankton, jasad-jasad renik,
bahan organik halus, dan juga partikel-partikel tanah. Angka tertinggi dari turbiditas berada pada 500 meter atau dekat dengan muara sungai atau pantai. Perairan dengan kekeruhan tinggi akan menghalangi penetrasi cahaya dari udara ke permukaan air, sehingga proses fotosintesis berlangsung tidak sempurna. Hal ini akan berakibat pada tingkat produktivitas primer perairan menjadi rendah. Ya, berikut merupakan lampiran jurnal yang kami gunakan untuk membuat materi di PowerPoint ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.